Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah gue bikin di sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi ada 10 pertanyaan yang nanti akan gue bahas. Dan jawaban yang nanti gue berikan itu adalah murni pendapat gue dan sepengetahuan gue. Jadi kalau misalkan kalian punya jawaban lain atau pendapat lain, ya silahkan kalian diskusi di kolom komentar. Kalau jawaban dari pertanyaan kalian nanti ada yang salah, karena ya sama-sama kita masih belajar dan sharing ilmu. Ya udah langsung aja biar nggak kelamaan. Pertanyaan yang pertama dari Eri Setiawan. Dia bertanya, lebih efektif kamera dengan baterai AA, A2 ya, A2 atau lithium ion untuk pemakaian jangka panjang? Dan apa kelebihan dan kekurangannya? Menurut gue ya, jawaban gue tuh lebih efektif dengan baterai A2 untuk jangka panjang. Baterainya itu yang seperti ini modelnya, batu baterai yang jenisnya ini A2 atau AA, tuh bisa lihat di sini, AA atau A2, bukan yang A3 ya. Kalau A3 itu lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Li-ion. Li-ion itu yang kayak gini, baterai kayak handphone atau DSLR pada umumnya. Kenapa gue pilih ini? Untuk kategori pertama itu daya tahan. Kalau kita bicara tentang daya tahan itu tergantung pemakaian ya. Kalau misalkan kita sering pakai, kita sering ngecharge, otomatis baterai itu akan berkurang recycle-nya. Jadi baterai itu kan walaupun bisa di-charge tapi punya massa. Jadi berapa kali nge-charge itu akan nonaktif dalemannya gitu. Karbon atau ionnya ini akan nonaktif dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, semakin kalian sering nge-charge atau semakin kalian gunakan, daya tahan baterai itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Bisa dipastikan sih dalam beberapa tahun, 3 tahun sampai 5 tahun pasti akan drop juga gitu. Makanya gue pilih yang baterai jenis kayak ginian, karena yang pertama kelebihannya dulu ya gue bahas. Kelebihan baterai AA ini mudah dicari di toko-toko elektronik, biasanya ada yang jual. Kemudian di warung-warung, kalau kalian terdesak bisa beli baterai jenis alkalin. Kalaupun nggak ada yang charger kayak gini ya, kalian bisa beli baterai alkalin. Jangan baterai ABC yang biasa, yang warna biru putih, karena nggak kuat buat kamera. Jadi belinya itu yang ABC alkalin atau energizer. Itu bisa buat cadangan kalian. Harganya pun lebih murah dibandingkan dengan baterai yang bisa dicas seperti ini. Kemudian toko-toko kamera pun kebanyakan menjual baterai seperti ini. Tapi untuk baterai yang Li-ion kayak gini, ini kan beda-beda ya, beda kamera, beda jenis baterai. Itu kalian kalau misalkan ke toko kamera belum tentu dia punya jenis baterai yang kalian inginkan, kayak gitu. Kemudian baterai kayak gini itu ada jenis premium dan jenis yang murah. Kalau yang premium contohnya seperti ini harganya bisa dibilang mahal. Enelope ya, Panasonic Enelope. Ini harganya sekitar berapa ini? 150 ribuan sampai dengan 200 ribuan, itu 4 buah. Jadi ya, tapi masih lebih murah dibandingkan dengan baterai yang ini ya. Kalau baterai ini itu satunya yang ori ya, bukan yang KW atau yang OM. Itu kalau ori bisa mencapai harga 300 sampai 400 ribu, bahkan ada yang jual sampai 800 ribuan ke atas. Tapi kalau baterai ini yang premium aja kemungkinan sih ada yang jual 300 ribuan. Nah, yang murah pun juga sama, yang murah sekitar 100 ribu ke bawah itu bisa dipakai dan bisa di-charge, tapi bedanya mungkin lebih cepat ngedrop gitu aja sih. Nah, kemudian kelebihan yang kedua itu kayak yang tadi gue bilang, yaitu lebih murah baterai ini dibandingkan dengan baterai yang jenis ini, kan? Nah, yang ketiga kelebihannya itu lebih awet dalam pemakaian karena tergantung kapasitas.
Kalau kalian pengen awet banget ya kalian beli yang kapasitasnya itu besar. Kayak gini, ini kapasitasnya 1900 mAh. Satu baterai. Kalau misalkan 4 baterai ya tinggal dikalikan 4. 1900 dikali 4 berapa sih? Ya kalian hitung sendirilah. Segitu ya. Tapi kalau baterai yang ini paling besar. Ada sih yang sampai 1600, tapi ini 1120. Ya pasti lebih boros. Ya pasti lebih boros baterai yang ini ya. Karena gue udah coba menggunakan baterai ini dengan menggunakan baterai grip ya di kamera Canon 700D. Itu bisa buat ngerekam video kurang lebih 1 jam masih ada baterainya. Kalau yang ini cuman kurang lebih 20 menit udah habis baterainya, nggak bisa dinyalain lagi kameranya. Kalau ini dia bisa 1 jam lebih baterainya masih tersisa. Karena gue menggunakan baterai ini di baterai grip itu 6 buah baterai kayak ginian. Nah kemudian kalau baterai kayak gini itu kapasitasnya udah ditentukan oleh pabrik kamera tersebut. Jadi misalkan kayak gini, ini kapasitasnya 1120 mAh. Jadi kalian harus beli, kalau misalkan baterai kalian drop ya kapasitasnya yang segini juga. Kalau kalian beli yang kapasitasnya lebih, kemungkinan sih nggak cocok. Ya mungkin ada yang cocok, ada yang enggak kayak gitu. Kemudian kelebihan yang berikutnya, kalau baterai kayak gini udah mulai drop ya, jadi di kamera itu udah nggak boros, nggak tahan lama. Ini bisa dipakai untuk elektronik lain, seperti contohnya remote TV, kemudian jam dinding, kayak gitu. Jadi ya jangan kalian buang dulu karena ini masih berguna. Tapi kalau baterai yang model kayak ginian kan udah drop ya udah dibuang gitu. Kita nggak bisa menggunakan baterai kayak gini lagi untuk elektronik yang lainnya. Kemudian untuk kekurangannya itu jika menggunakan baterai A2 itu kalau kalian ngecas itu harus bersamaan ya. Misalkan isinya kamera kalian itu membutuhkan baterai 4 buah. Ya kalian ngecas harus 4-4-nya biar penuhnya itu sama isinya. Jadi nggak ada yang misalkan penuh 100%, nggak ada yang cuman penuhnya 60%. Kalau misalkan ada yang kayak gitu, nanti hasilnya ketika dimasukkan ke dalam kamera, ada baterai yang sudah habis duluan, ada juga yang masih ada. Nantinya kamera udah mati, tapi sebagian dari daya baterai yang tadinya full ya, itu masih ada tersisa 40%, sementara yang tadinya 60% itu udah habis. Jadi tidak akan stabil dalam mensuplai arus listrik ke dalam kamera. Kemudian kekurangannya lagi, itu membuat kamera jadi lebih berat bobotnya, karena kan baterai itu satu aja udah lumayan berat ya. Kemudian kalau misalkan dipakai 4 baterai ya otomatis lebih berat dibandingkan dengan baterai yang jenis Li-ion. Nah selanjutnya kekurangannya itu mengecharge-nya itu lebih lama dibandingkan dengan baterai yang jenis lithium ion. Karena kalau baterai lithium ion itu maksimal biasanya 2 jam udah penuh. Kalau yang A2 itu bisa sampai 4 jam, bahkan ada yang sampai 6 jam, tergantung kapasitas baterai dan tergantung jenis chargernya. Kalau chargernya bagus ya dia cepet, kalau chargernya yang murah atau yang biasa ya dia akan lebih lama. Kemudian selanjutnya itu ada kekurangannya. Kalau salah satu rusak, itu kalian harus beli dengan merek dan size atau kapasitas yang sama. Jenisnya juga harus sama dengan baterai yang 3 gitu. Misalkan salah satu dari 4 baterai itu rusak, berarti kalian harus beli 1 baterai itu harus sama dengan yang 3 baterai lainnya kayak gitu. Itu aja sih kekurangannya kalau untuk baterai yang A2 ya, kalian bisa pertimbangkan lah. Pertanyaan yang kedua dari Hadi Junaidi, cara buat video pakai kamera Sony H200 bagaimana biar hasilnya mantap? Kalau saran dari gue ya, itu menurut gue paling tepat adalah menggunakan stabilizer atau gimbal.
yang kayak gini nih gambarnya nih. Gimbal, kalau kalian pengen tahu atau kalian belum tahu, gimbal itu seperti ini. Harga gimbal ini sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta ke atas, tergantung merek dan tergantung kualitasnya. Jadi harga kameranya aja kemungkinan sih sekarang kan udah nggak ada yang baru ya. Jadi 1 jutaan harga kameranya, harga gimbalnya malah lebih mahal. Gua saranin sih kalau mau ngerekam video ya apa boleh buat, kalian harus punya kamera lagi yang lebih bagus daripada H200. Karena H200 menurut gue itu buat ngerekam video kurang enak ya, kurang cocok. Karena dia nggak stabil, buat ngerekam itu susah fokus. Kita goyang sedikit aja, kita gerak sedikit, lepas fokusnya. Jadi dia autofokusnya itu susah untuk mengunci pada saat merekam video. Kalau untuk foto sih bagus, tapi kalau untuk video sih menurut gue kurang ya, kurang bagus. Dan kalau misalkan kalian mau versi murahnya, itu kalian menggunakan tripod. Tapi kan kalau tripod nggak bisa dipegang kemana-mana, kita nggak bisa ngevlog dengan menggunakan tripod. Kalau misalkan pakai tripod ya kita harus duduk diam di depan kamera, ya udah gitu aja. Dan itu pun kalau kita gerak misalkan gini-gini tuh, itu fokusnya dia akan lari kemana-mana, susah dia. Memang keterbatasan kameranya sih. Kemudian pertanyaannya yang ketiga dari Alfudoil, menurut lu kamera Sony DSC-H300 cocoknya pakai baterai apa supaya nggak boros pemakaiannya? Jawaban gue kalau yang pertama itu gue pakai baterai ini Panasonic Eneloop. Ini udah gue pakai sekitar 2 tahun lebih, tapi masih bagus kualitasnya, masih awet, nggak boros juga. Ini gue pakai yang 1900. Gue pernah beli juga Panasonic Eneloop yang Pro ya, yang hitam warnanya, itu yang 2300. Walaupun kapasitasnya beda ya, beda 400 mAh, tapi kalau dikalikan 4 kali 4 16, bedanya 1600 mAh. Tapi buat praktik dan diterapkan langsung ketika foto-foto itu nggak selisih jauh. Bedanya itu nggak beda jauh dengan yang 1900 ini. Jadi menurut gue sih mendingan beli yang ini, selain harganya lebih murah, awetnya juga nggak beda jauh dengan yang Pro gitu. Kemudian yang kedua alasan gue itu agar lebih irit ya, usahain sih, saran, jangan sering menggunakan zoom waktu foto. Dan kalau ngerekam video juga usahain lah jangan di zoom ya. Karena apa? Karena motor yang menggerakkan zoom itu, lensanya kan kalau di zoom gitu kan gerak ke depan maju mundur gitu kan. Nah itu motor yang menggerakkan, itulah yang bikin boros. Jadi kalau misalkan kalian mau irit, usahain kalau misalkan jaraknya terlalu jauh ya kalian mendekat kalau memungkinkan gitu ya. Kalau misalkan objek bisa didekati ya mendingan kalian yang mendekat, jangan kameranya yang di zoom, karena itu akan membuat kamera kalian lebih boros. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang keempat, Bang, kamera Fujifilm HS35EXR menurut abang awet nggak baterainya? Dari Keira Arifin. Kalau menurut gue nih ya, untuk ukuran kapasitasnya itu baterainya 1260. Gue lihat, karena gue belum pernah pegang kameranya, gue belum pernah nyobain juga. Jadi gue berdasarkan data aja ya. Gue lihat di Google sih dan di situs resminya itu kapasitas baterainya 1260 mAh. Menurut gue udah cukup besar untuk kamera prosumer. Ini aja DSLR kapasitasnya cuman 1120, itu 1260, otomatis lebih besar dan berarti lebih awet juga dong. Tapi awet atau enggaknya sih tergantung pemakaian. Seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian make prosumernya itu sering di zoom, ya otomatis semakin boros. Tergantung juga kalian misalkan sering ngerekam video, kayak gitu juga akan lebih boros dibandingkan dengan kalian kalau pakai cuman untuk foto-foto aja. Harusnya sih ya, kalau menurut data pemakaian kapasitas baterai segitu tuh udah cukup awet. Lanjut pertanyaan kelima
dari siapa? Reynaldi. Gimana cara buat video supaya hasil suaranya bisa bagus pakai Sony HX350? Jawaban dari gua itu coba untuk mengaktifkan fitur untuk meminimalisir suara angin. Waktu itu gua udah ada video yang judulnya itu hasil video Sony DSC HX350. Di situ udah ada cara buat fokus dan meminimalisir suara angin. Jadi itu ada ikonnya atau ada lambangnya. Kalian tinggal cari-cari aja sendiri di menunya. Itu ada. Kalau masih kurang jelas bisa rekam terpisah dengan audionya. Jadi misalkan kalian merekam video dulu, baru nanti kalian rekam audionya menggunakan recorder kayak gitu. Nanti disatukan menggunakan aplikasi atau software editor. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Fir atau Fer ya namanya. Dia bertanya, aksesoris apa aja untuk kamera prosumer? Setahu gue ya, aksesorisnya itu bisa dengan lens hood, kemudian filter. Itu aja sih yang umum digunakan untuk aksesoris kamera prosumer pada umumnya. Tapi kalian juga harus perhatikan ya, sebelum kalian beli lens hood atau beli filter, kalian harus perhatikan ujung lensanya. Ujungnya itu yang kayak gini, ujungnya. Yang Sony DSC HX350 kemarin ada bisa dipasang, tapi udah gue jual kameranya. Nah, ini DSLR ya. Contohnya seperti ini. Jadi di kamera Sony gue yang lama itu dia ujungnya ini ada ininya ya, apa namanya, drat atau ulir, itu bisa untuk memasangkan filter kayak gini. Jadi dia bisa diputer itu untuk pasang filter dan lens hood. Tapi kalau yang nggak ada ujungnya atau nggak ada dratnya, itu bisa diakalin dengan menggunakan lem atau double tip. Ini contohnya seperti ini, pentak. Ini dia ujungnya rata, ujungnya itu nggak ada. Jadi kalian bisa beli filter atau beli lens hood. Kalau lens hood sih gua saranin jangan dilem ya. Tapi kalau filter kayak gini bisa lah. Kalian beli filter yang UV ya, UV filter, biar nggak mempengaruhi hasil dari foto kalian. Itu kalian lem dengan double tip di ujung lensanya. Jadi seperti ini. Ini di ujung lensa. Nah di sini ini gua lem. Jadi nggak bisa dicopot ini, nggak bisa dilepas. Ya bisa sih, harus dipaksa agak keras kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah berhasil ngelem, ini kan ada ujungnya ya. Ujungnya ini kan otomatis ada ulirnya karena dari filter ini. Nah, ulirnya ini bisa kalian pakai untuk memasang lens hood. Kemudian kalau kalian beli filter kayak gini ya, kalian juga harus sesuaikan dengan besar ring kamera ini. Jadi ring dari lensanya itu besarnya berapa mili, kalian beli yang sesuai atau yang pas ukurannya dengan kamera kalian. Nah lalu yang kedua, aksesorisnya itu biasanya bisa lebih banyak ya. Kalau misalkan kamera kalian itu ada hot shoe-nya. Hot shoe itu yang ini nih. Jadi kalau kamera kalian itu ada kayak giniannya atau hot shoe, itu kalian bisa menambahkan flash eksternal ataupun mic eksternal. Tapi kalian juga harus tahu, kalau kalian mau menambahkan mic eksternal, itu kalian lihat dulu di kamera kalian ini ada lubang seperti ini enggak, lubang untuk mic eksternal atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, ya walaupun kalian pasangkan di sini di hot shoe-nya ini, kalian pasangkan mic, ya tetap nggak akan bunyi gitu, nggak akan ada bedanya.
Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya nomor 7 itu dari Kican Picture. Dia bertanya, "Bang, lensa adaptor DSLR yang bisa dipasang di kamera HP ada nggak?" Gue sih pernah lihat. Nanti gue tampilin ini gambarnya di sini ada. Kalau untuk pasang lensa DSLR sih entah cocok atau enggak ya, cocok-cocokan sih. Jadi enggak semua lensa DSLR itu bisa dipasang di alat tersebut atau adapter tersebut. Tapi yang gue saranin sih lebih baik kalian kalau mau cobain kayak gitu ya, itu beli namanya alat itu lens bong ya, atau lensa bongkar. Itu kalian bisa dapatkan dengan harga 150 ribuan lah. Itu udah bisa buat foto zoom. Jadi smartphone kalian yang misalkan zoomnya nggak terlalu jauh itu menggunakan adapter itu. Biasanya adapternya itu menggunakan adapter dan lensa bongkaran dari prosumer. Jadi bisa zoom jauh kayak gitu, atau bisa buat foto makro, serangga-serangga yang kecil kayak gitulah. Harganya juga masih terbilang murah. Kalaupun kalian nanti bosen, nggak suka, ya nggak terlalu rugi gitu untuk harganya. Tapi kalau kalian beli yang adapter untuk DSLR itu biasanya harganya mahal, bisa sampai 2 juta ke atas. Bahkan ada yang merek Sony itu dia udah langsung ada lensanya ya. Jadi adapter plus lensa, kalian nggak usah beli lensa lagi. Itu harganya bisa sampai 4 juta, bahkan ada yang jual 5 juta ke atas. Dan hanya bisa dipakai di kamera Sony. Kalau yang lens bong itu dia bikinan kreatif para pecinta foto dari HP ya. Biasanya itu dia kreatif, bikin sendiri. Ini gambarnya ada kayak gini juga. Dan lebih murah kayak gitu kan. Pertanyaan berikutnya ini nomor 8 dari Lazim Mahali. Pakai memori tipe dan merek apa? Menurut gue ya, usahain pakai memorinya itu jenis SD card. Ini yang seperti ini memorinya nih. Jangan menggunakan memori yang jenis micro SD dengan adapter. Contohnya seperti ini. Karena apa? Karena ada mitos, entah benar atau salah ya, tapi kalau menggunakan micro SD dan disertakan dengan adapter, itu walaupun ukuran sama ya, kan tadinya kalau SD card itu lebih besar, kalau micro SD kan lebih kecil. Micro SD itu memori yang buat handphone, itu kan lebih kecil, tapi kalau dipasangin adapter ukurannya jadi sama dengan SD card. Walaupun ukurannya sama, katanya bisa merusak port dalam kamera. Jadi yang lubang memorinya ini lama-lama akan rusak dan tidak berfungsi lagi. Biaya servisnya pun mahal kayak gitu. Jadi saran gue sih mendingan jangan coba-cobalah. Mendingan kalian pakai yang SD card aja, jenis SD card. SD card juga harganya nggak selisih jauh kok dengan micro SD. Dia lebih mahal dikit, tapi lebih terjamin dan lebih awet. Merek apa aja ya? Ini dia nanya merek apa. Kalau tipenya kan tadi jenis SD card. Merek apa aja? Kalau mereknya itu boleh terserah kalian mau beli merek apa aja yang menurut kalian bagus. Bisa SanDisk, bisa Vigen, bisa apalagi ProTeam atau apa itu. Yang lain boleh terserah kalian. Yang penting kecepatan minimalnya itu kelas 10. Contohnya mana ya? Ini aja nih kali. Nah, contohnya itu yang ini nih. Di sini ada tulisan kecil itu 10. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kurang susah fokus ya. Pakai kamera depan. Nah, ini di sini ada tulisan kecil itu 10. Nah, kalau kalian beli yang di bawah ini lebih murah, misalkan kelas 4 gitu, itu lebih murah harganya. Tapi nanti ketika kalian foto banyak sekaligus, itu dia akan lama prosesnya, jadi memakan waktu dan hasilnya pun lebih lama. Mendingan kalian beli yang kelas 10, lebih mahal dikit, nggak selisih jauh, tapi kalian puas.
Kalau kalian punya budget lebih, itu nggak ada salahnya kalian beli yang jenis ekstrim. Jadi memori SD card yang ekstrim itu harganya emang jauh lebih mahal, tapi lebih cepat juga prosesnya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya nomor 9 itu dari Ahmad Faiz. Apakah prosumer bisa buat cari duit atau bisa buat fotografer profesional? Menurut gue yang pertama itu jawabannya bisa, tapi sebatas dokumentasi acara peringatan. Contohnya acara Hari Besar Islam ya, peringatan PHBI, atau acara nasional kayak upacara, kemudian acara seminar-seminar kayak gitu, itu bisa menggunakan prosumer. Dan acara adat istiadat pun bisa, kayak misalkan hari raya Waisak, hari raya Lebaran, Natal atau sebagainya, kayak gitu, perayaan-perayaan keagamaan atau adat istiadat itu boleh dan bisa banget menggunakan kamera prosumer. Selain fleksibel ya, bisa di zoom jauh, bisa buat foto deket, itu juga lebih murah. Tapi fotonya usahain siang hari dan di luar ya. Kalau dalam ruangan fotonya itu agak jelek karena dia sensornya kecil. Kemudian yang kedua itu untuk foto pernikahan. Foto pernikahan usahain sih ya gunain DSLR atau mirrorless, karena ya hasil foto kalau buat nikah kan harus sangat bagus ya, harus bagus banget. Kemudian ada fitur untuk RAW, untuk foto jenis RAW. Jadi kalau RAW itu bisa diedit dan hasilnya nggak akan jelek. Kalau misalkan JPEG diedit itu dia lebih susah ngeditnya dan hasilnya pun nggak akan sebagus aslinya. Tapi kalau RAW dia biasanya bisa hasilnya sangat bagus. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya terakhir, ini pertanyaan yang 10 dari Angga. Apakah bisa foto RAW dengan prosumer? Jawabannya bisa, tapi nggak semua prosumer tersedia fitur foto RAW. Contohnya seperti ini. Ini Pentax prosumer, tapi dia bisa foto RAW. Hanya prosumer kelas high-end atau pro aja yang bisa dan ada fitur RAW-nya. Harganya pun bisa lebih mahal daripada DSLR biasa. Contohnya kayak misalkan DSLR Canon yang 4000D ya, itu kan harganya cuma 4 jutaan. Ini kalau misalkan prosumer yang kelas pro, profesional atau yang high-end, itu harganya bisa 5 juta ke atas. Jadi gue saranin sih lebih baik kalian beli DSLR aja kayak gitu. Ya udah, sekian jawaban dari sesi tanya jawab yang gue udah kasih kira-kira berapa ya, 2 minggu yang lalu lah. Maaf kalau kelamaan. Kalau misalkan ada nanti yang kurang jelas atau mau ditanyakan lagi, bisa ditambahin di kolom komentar. Kalau misalkan jawaban gue pun ada yang salah, bisa dikoreksi di kolom komentar langsung, nanti pasti gue jawab. Kalau bisa gue jawab. Ya udah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu buat kalian yang udah bertanya dan cukup jelas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.